Bismillahirrahmanirrahim. Yakinilah bahwa kita tetap mulia bersama para penerima cobaan. Wahai saudaraku, lihatlah di sekitar kita. Tidakkah kita menyaksikan betapa banyaknya orang yang sedang mendapat cobaan dan betapa banyaknya orang yang sedang tertimpa bencana? Telusurilah, di setiap rumah pasti ada yang merintih dan setiap pipi pasti pernah basah oleh air mata. Sungguh, betapa banyaknya penderitaan yang terjadi dan betapa banyak pula orang-orang yang sabar menghadapinya. Maka kita bukanlah satu-satunya orang yang mendapatkan cobaan. Bahkan, mungkin saja penderitaan atau cobaan kita tidak seberapa bila dibandingkan dengan cobaan orang lain. Berapa banyak di dunia ini orang yang terbaring sakit di atas ranjang selama bertahun-tahun dan hanya mampu membolak-balikan badannya, lalu merintih kesakitan dan menjerit menahan nyeri. Berapa banyak orang yang dipenjara selama bertahun-tahun tanpa pernah dapat melihat cahaya matahari sekalipun, dan ia hanya mengenal jeruji-jeruji selnya. Dan berapa banyak orang tua yang harus kehilangan buah hatinya, baik yang masih belia dan lucu-lucunya, atau yang sudah remaja dan penuh harapan. Betapa banyaknya di dunia ini orang yang menderita, mendapat ujian dan cobaan, belum lagi mereka yang harus setiap saat menahan himpitan hidup. Kini sudah tiba waktunya kita untuk memandang diri kita mulia bersama mereka yang terkena musibah dan mendapatkan cobaan. Sudah tiba pula waktu kita untuk menyadari bahwasannya kehidupan di dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang mukmin dan tempat kesusahan dan cobaan. Di pagi hari, istana-istana kehidupan penuh sesak dengan penghuninya. Namun menjelang senja, istana-istana itu ambruk menjadi reruntuhan. Mungkin saat ini kekuatan masih prima, badan masih sehat, harta melimpah, dan keturunan banyak jumlahnya. Namun, dalam hitungan hari saja semuanya bisa berubah. Jatuh miskin, kematian datang secara tiba-tiba, perpisahan yang tak bisa dihindarkan, dan sakit yang tiba-tiba menyerang. Allah berfirman, "Dan telah nyata bagimu bagaimana kami berbuat terhadap mereka dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan." Quran Surah Ibrahim ayat 45. Maka dari itu, wahai saudaraku, sebaiknya kita mempersiapkan diri sebagaimana kesiapan seekor unta berpengalaman yang akan mengiringi kita menyeberangi padang Sahara. Bandingkanlah penderitaan kita dengan penderitaan orang-orang di sekitar kita dan orang-orang sebelum kita, niscaya kita akan sadar bahwa kita sebenarnya lebih beruntung dibanding mereka. Bahkan, kita akan merasakan bahwa penderitaan kita itu hanyalah duri-duri kecil yang tak ada artinya. Maka, panjatkanlah segala pujian kepada Allah atas semua kebaikannya itu. Bersyukurlah kepadanya atas semua yang diberikan kepada kita. Bersabarlah atas semua yang diambilnya dan yakinilah kemuliaan kita bersama orang-orang menderita di sekitar kita. Banyak suri tauladan Rasulullah SAW yang perlu kita contoh. Beliau pernah dilempar kotoran unta oleh orang-orang kafir Makkah. Kedua kakinya dicederai dan wajahnya mereka lukai. Dikepung dalam suatu kaum beberapa lama hingga beliau hanya dapat makan dedaunan apa adanya saja. Diusir dari Mekah, dipukul gerahamnya hingga retak, dicemarkan kehormatan istrinya, 70 sahabatnya terbunuh, dan seorang putra serta sebagian besar putrinya meninggal dunia pada saat beliau sedang senang-senangnya membelai mereka. Bahkan karena terlalu laparnya, beliau pernah mengikatkan batu di perutnya untuk menahan lapar. Beliau pernah pula dituduh sebagai seorang penyair, bukan penyampai wahyu Allah, dukun, orang gila, dan pembohong. Namun, Allah melindunginya dari semua itu, dan semua hal tadi merupakan cobaan yang harus beliau hadapi dan penyucian jiwa yang tiada tara dan tandingannya. Sebelum itu, Nabi Zakaria dibunuh kaumnya, Nabi Yahya dijagal, Nabi Musa diusir dan dikejar-kejar, dan Nabi Ibrahim dibakar. Cobaan-cobaan itu juga menimpa para khalifah dan pemimpin kita. Umar radhiyallahu an dilumuri dengan darahnya sendiri, Utsman dibunuh diam-diam, dan Ali ditikam dari belakang. Dan masih banyak lagi para pemimpin kita yang juga harus menerima punggungnya penuh bekas cambukan, dijebloskan ke dalam penjara, dan juga dibuang ke negeri lain. Allah berfirman, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 214.